Selamat datang kembali di Raftel Sport. Hari ini 22 April 2026, kita menjadi saksi dua kutub emosi yang berbeda di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Di satu sisi, kita melihat sebuah kebangkitan kolosal dari Jawa Tengah, Persis Solo yang sedang on fire, dan berhasil melepaskan diri dari jeratan zona degradasi. Di sisi lain, kita melihat runtuhnya sebuah mimpi besar dari ibu kota. Persija Jakarta yang secara matematis kini harus merelakan trofi juara musim ini terbang ke tangan pesaingnya. Liga 1 pekan ke-29 ini bukan sekadar tentang perolehan poin, melainkan tentang momentum. Bagaimana sebuah tim yang sebelumnya tertatih bisa menemukan api semangat untuk bangkit, dan bagaimana tim yang dijagokan justru kehabisan bensin di saat-saat paling krusial. Hari ini kita akan membedah secara teknis mengapa Persis Solo kini menjadi tim yang paling ditakuti di papan bawah. Dan mengapa kegagalan Persija di laga usiran melawan PSIM Yogyakarta menjadi titik balik paling menyakitkan bagi Jakmania. Tetaplah bersama kami, simak ulasan berikut ini. Mari kita mulai dengan fenomena paling menarik pekan ini, Persis Solo. Laskar Sambernyawa kini benar-benar sedang berada dalam performa puncak atau on fire. Kemenangan 2-1 atas Bayangkara FC bukanlah sebuah kebetulan taktikal, melainkan hasil dari evolusi permainan yang sangat disiplin. Jika kita melihat ke belakang, Persis Solo sempat berada dalam situasi sangat kritis di zona merah. Namun, dalam beberapa laga terakhir, mereka bertransformasi menjadi unit yang sangat agresif. Menghadapi Bayangkara FC yang dikenal dengan penguasaan bola kuat, Persis Solo tidak memilih untuk bertahan total. Sebaliknya, mereka menerapkan high pressing yang sangat intens. Kunci dari status on fire, mereka terletak pada lini tengah yang sangat cair. Transisi dari bertahan ke menyerang dilakukan dengan kecepatan yang sulit diantisipasi. Para pemain sayap Persis tidak lagi sekadar menunggu bola, melainkan aktif memotong jalur umpan lawan. Efisiensi di depan gawang juga meningkat drastis. Gol-gol yang tercipta lahir dari skema serangan balik cepat yang sangat terorganisir. Kemenangan hari ini bukan hanya soal 3 poin. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Laskar Sambernyawa telah resmi meninggalkan zona degradasi dan kini mengincar posisi 10 besar klasemen. Mentalitas pemenang telah kembali ke manahan, dan ini adalah sinyal bahaya bagi tim manapun yang akan mereka hadapi di sisa musim. Kontras dengan kegembiraan di Solo, suasana sunyi mencekam menyelimuti Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Di sini, Persija Jakarta harus menjalani laga usiran melawan PSIM Yogyakarta tanpa dukungan penonton. Laga ini seharusnya menjadi jalan pintas bagi Persija untuk memangkas jarak poin, namun yang terjadi justru sebaliknya. Secara taktik, Persija tampak mengalami stagnasi. Mereka mendominasi penguasaan bola hingga mencapai angka 65%, namun dominasi tersebut terasa hampa. Tanpa atmosfer penonton, intensitas permainan Persija seolah menurun. Mereka terjebak dalam sirkulasi bola yang lambat di area tengah, memberikan waktu bagi barisan pertahanan PSIM untuk selalu terorganisir. PSIM Yogyakarta, dengan cerdik, memainkan strategi parkir bus yang sangat efektif. Mereka membiarkan Persija menguasai bola di area yang tidak berbahaya, namun langsung menutup ruang begitu bola memasuki sepertiga akhir. Kegagalan Persija menembus blok pertahanan PSIM menunjukkan masalah kronis musim ini, ketergantungan yang terlalu tinggi pada kreativitas satu atau dua pemain kunci. Ketika jalur umpan utama ditutup, skuad Macan Kemayoran seolah kehilangan kompas. Hasil imbang 1-1 ini terasa seperti kekalahan, karena 1 poin di laga sepi ini tidak cukup untuk menghidupkan kembali nyala api juara. Sekarang, mari kita bicara angka yang jujur. Dengan hasil hari ini, klasemen Liga 1 memberikan potret yang sangat jelas mengenai siapa yang akan berpesta di akhir musim. Persib Bandung masih kokoh di puncak dengan 65 poin dari 28 laga. Borneo FC membayangi di posisi kedua dengan 63 poin, juga dengan 28 laga. Sementara Persija Jakarta tertahan di posisi ketiga dengan 59 poin, namun sudah memainkan 29 laga. Selisih 6% dari puncak klasemen dengan 1 pertandingan lebih banyak yang sudah dimainkan adalah sebuah misi mustahil. Jika Persib memenangkan laga simpanan mereka, jarak akan melebar menjadi 9 poin. Dengan sisa 5 pertandingan bagi Persija, secara matematis dan psikologis, gelar juara Liga 1 musim 2025-2026 sudah hampir pasti lepas dari genggaman. Persija kini tidak hanya bersaing dengan lawan di lapangan, tapi juga bersaing dengan waktu dan statistik yang tidak berpihak pada mereka. Di sisi lain klasemen,
Kebangkitan Persis ini adalah salah satu cerita comeback terbaik musim ini. Dari tim yang dianggap kandidat degradasi, kini menjadi tim yang paling ditakuti karena tren positifnya. Sobat Raftel Sport, Liga 1 musim ini memberikan kita pelajaran berharga tentang konsistensi. Persija Jakarta mungkin memiliki nama besar dan sejarah panjang, namun tanpa efektivitas di momen-momen krusial, sejarah tidak bisa memenangkan trofi. Kegagalan mereka musim ini harus menjadi bahan evaluasi besar-besaran bagi manajemen dan tim pelatih. Jarak dengan Persib dan Borneo FC yang semakin jauh bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari kesenjangan kualitas performa di lapangan. Sementara itu, untuk publik sepak bola Solo, hari ini adalah hari perayaan. Persis Solo telah membuktikan bahwa dengan perubahan taktik yang tepat dan semangat pantang menyerah, jurang degradasi bisa dilompati. Status on fire. Mereka bukan sekadar tren sesaat, melainkan fondasi untuk membangun kekuatan yang lebih besar musim depan. Bagaimana pendapat kalian mengenai hasil pekan ini? Apakah Persija benar-benar sudah harus melupakan gelar juara dan mulai fokus membangun skuad untuk musim depan? Dan sejauh mana Persis Solo bisa melangkah dengan tren positif mereka saat ini? Jangan lupa untuk memberikan komentar kalian di bawah. Klik tombol like jika kalian menyukai analisis ini. Dan pastikan kalian sudah subscribe saluran Raftel Sport agar tidak ketinggalan narasi-narasi mendalam seputar sepak bola tanah air. Saya admin Raftel Sport Story, pamit undur diri. Terus dukung sepak bola Indonesia, tetap sportif, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.